Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Saya mendapat request materi dari seorang sahabat dari Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan, bernama Bapak Rahman. Sebenarnya requestnya cukup lama, yaitu mengenai proses karet SIR 20 menjadi ban mobil atau sepeda motor, bahkan menjadi ban pesawat. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana proses dari ban sepeda motor, ban mobil, dan ban pesawat. Dan sebelum saya lanjutkan mengenai pembahasan ini, saya berharap sahabat karet semuanya untuk memberikan dukungan kepada saya dengan subscribe, like, dan mungkin komentar di vlog saya ini. Ada juga yang pernah tanya ke saya karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan subscribe. Yang dimaksud dengan subscribe itu adalah langganan. Itu ada di bawah video ini yang warnanya merah, tulisnya subscribe seperti ini. Ketika itu ditekan, maka akan muncul kata di subscribe dan warnanya berubah menjadi abu-abu. Kalau sudah berubah warna, berarti subscribe Bapak Ibu dan sahabat karet semua sudah sukses. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan sahabat karet yang telah subscribe di channel saya ini. Mudah-mudahan channel saya ini akan selalu hadir untuk Bapak Ibu dan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan tentang seputar dunia karet. Nah, saya akan menyampaikan mengenai ban. Akan kita bahas yuk, ada 3, yaitu ban sepeda motor, ban mobil, dan ban pesawat. Dan sebelum kita bahas, mari sahabat karet semuanya, kita lihat video ini bagaimana sebuah pesawat itu landing. Saya harap kepada sahabat karet semuanya untuk memperhatikan bannya. Nah, silakan menonton. Baik sahabat karet semuanya, tadi kita sudah menonton bagaimana sebuah pesawat itu landing. Bapak Ibu mungkin akan melihat bahwa ketika pesawat itu mulai turun atau landing, bannya sudah mulai menyentuh ke landasan pacu, itu mengeluarkan asap. Nah, kita lihat bahwa begitu kuatnya hantaman dari atas itu ketika dia turun, ya, ketika dia turun itu langsung kena ke bumi, keluarkan asap. Itu berarti bebannya itu berat sekali. Nah, kenapa ban pesawat itu tidak pecah? Nah, inilah jawabannya akan kita bahas dalam vlog ini. Saya kembalikan ke pertanyaan semula bahwa proses SIR 20 menjadi ban mobil atau ban sepeda ataupun sepeda motor gitu. Jadi saya jawab bahwa SIR 10 maupun SIR 20 itu hanya dibuat untuk ban kendaraan darat seperti mobil, sepeda motor maupun sepeda. Artinya SIR 20, SIR 10 atau mungkin SIR 5 dan sebagainya itu tidak bisa dipergunakan untuk membuat ban pesawat. Kenapa? Nah, saya mohon maaf kepada para petani bahwa SIR 20, SIR 10 maupun SIR 5 yang didatangkan dari para petani ke pabrik itu tidak bisa dipergunakan untuk membuat ban pesawat karena hasil karet atau bokar dari para petani di dalamnya itu ada benda asing atau yang kita kenal sebagai kontaminasi. Sedangkan untuk pesawat atau ban pesawat itu harus zero contamination atau nol benda asing di dalamnya.
sedikit saja ada benda asing di ban pesawat itu membahayakan para penumpang dan pesawatnya. Dapat kita bayangkan kalau bagaimana kalau pesawat itu turun menyentuh tanah, karena ada kontaminasi tersebut, ban itu meledak. Dan mungkin Bapak Ibu dan sahabat karet sudah bisa memikirkan apa yang terjadi, yaitu insiden, kecelakaan pesawat. Itu yang tidak kita harapkan. Makanya ban pesawat itu bukan dari SEER 10, SEER 20 maupun SEER 5, tetapi untuk ban pesawat itu diolah secara khusus. Biasanya seperti Bridgestone, Dunlop, Michelin, Goodyear. Biasanya kalau untuk ban pesawat mereka olah sendiri. Kenapa? Lebih terjamin kualitasnya. Misalnya seperti beberapa hari yang lalu saya bersama rekan-rekan pergi ke lapangan, dan saya dan teman-teman juga melihat lahan dari Bridgestone itu. Ternyata Bridgestone ini memproduksi rep smoke seat kualitas 1 ternyata untuk ban pesawat dan dikirim ke negaranya atau diekspor ke negaranya untuk membuat ban pesawat. Nah, inilah makanya karet dari para petani yang dikirim ke pabrik karet itu hanya untuk membuat ban kendaraan darat. Nah, apa perbedaan sebenarnya ban sepeda motor, sepeda, ban mobil, dan pesawat? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ban, baik sepeda motor maupun mobil, itu ada polanya. Tujuan pola itu adalah karena mobil, sepeda motor, dan sepeda itu berjalannya di darat. Dan di darat itu ada berbagai medan. Ada yang jalannya mulus, ada berbatu, ada yang becek, ada yang licin, dan sebagainya. Dan ban itu dirancang untuk itu. Makanya banyak polanya, ada bunga-bunganya, agar mobil atau sepeda motor ini bisa berjalan di berbagai medan di muka bumi ini. Makanya itu dibuat ada polanya. Nah, bagaimana dengan pesawat? Pesawat tidak. Ban pesawat ini memang seperti ban pada umumnya dan tidak ada polanya. Di ban itu hanya 4 garis. Perhatikan, ada 4 garis. Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah 4 garis itu adalah untuk membuang air apabila pesawat itu waktu berjalan ataupun mendarat di tempat yang basah atau berair, itu gunanya. Selain itu, kualitas bahannya tentu berbeda. Kalau misalnya untuk sepeda, tentu tidak akan sebagus sepeda motor, dan sepeda motor tidak mungkin sebagus dengan ban mobil. Semakin besar kendaraannya, kualitas bannya pun harus semakin bagus. Kalau tidak, itu akan terjadi insiden atau kecelakaan. Semakin besar suatu ban ini, itu berarti bahan yang dibuatnya itu harus semakin bagus. Kenapa? Semakin besar suatu ban itu berarti kendaraannya semakin besar. Maka daya tekannya itu pun semakin besar. Itu sebabnya. Jadi sekarang bagaimana proses pembuatan ban pesawat tersebut? Bapak Ibu bisa lihat, saya terangkan, juga bisa melihat video di belakang layar ini. Kalau pada umumnya pembuatan ban dari sepeda motor, mobil, dan pesawat itu sebenarnya hampir sama. Cuma yang berbeda itu adalah kualitasnya, bahan bakunya, mungkin ketebalannya, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa hal yang membedakan kualitas masing-masing. Nah, kita mulai dari sepeda motor dan mobil. Mobil dan sepeda motor, pembuatannya itu adalah dari karet alam dicampur dengan karet sintetis. Karena ban ini tidak bisa 100% dari karet sintetis, tetapi harus dicampur dengan karet alam. Makanya karet alam itu juga sangat penting ya untuk membuat sebuah ban. Dan itu dibuat bukan hanya perpaduan antara karet sintetis dengan karet alam, tetapi juga di dalamnya tertanam seperti kayak nilon atau besi-besi, dan ada juga kain, lembaran kain. Itu membuat ban itu kuat dan tidak mudah terburai. Makanya itu ditanamkan di dalam ban tersebut, sehingga ban itu bisa lebih kuat. Namun sebelum dilempar ke pasaran atau dijual ke pasaran, ban ini harus melalui uji dulu, quality control, apakah ini sudah sesuai dengan standar, baik bebannya, mungkin kecepatannya, itu diuji dulu. Setelah itu semua sudah sesuai dengan standar, makanya ban itu sudah siap untuk dipasarkan. Nah, bagaimana dengan ban pesawat? Kalau kita lihat ban pesawat ini, kalau kita dekati, ban pesawat itu betul-betul besar sekali. Tetapi, kalau dibandingkan dengan besarnya pesawat itu, tampaknya bannya itu terlalu kecil. Bayangkan, ketika pesawat itu turun,
sudah menyentuh landasan, bannya itu tidak meledak. Luar biasa kan? Ini adalah ban yang super kuat. Kenapa ban itu bisa sekuat itu? Tentu berbeda dengan sepeda motor dan ban mobil. Untuk ban pesawat itu dibuat secara khusus. Ban pesawat itu memang juga terjadi percampuran antara karet alam dengan karet sintetis. Karet alam yang dipergunakan bukan SIR 10, SIR 20 ataupun SIR 5. Tetapi karet ini diolah secara khusus. Biasanya perusahaan membuat yang mutu nomor 1 yang disebut dengan red smoke nomor 1, kualitas nomor 1. Inilah yang dicampur dengan sintetis. Namun di dalamnya juga ditanam ada benang-benang nilon dan juga besi dari baja. Dan tidak kalah pentingnya ada kain yang melapisi ban pesawat itu. Ini jumlahnya ada 16 lapis. Wah, berarti kuat sekali. Yang kekuatannya ada di sini, bukan hanya pada karetnya, sintetis ataupun karet alamnya, tetapi di dalamnya itu ada tanam besi yang dari baja, ada juga benang-benang nilonnya, dan juga ada kain yang melapisi ban tersebut sebanyak 16 lapis. Wah, luar biasa. Ini untuk melindungi ban pesawat itu ketika pesawat itu turun menghempas ke landasan itu dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa kekuatan dari 1,5 pesawat itu sampai berasap. Satu ban itu bisa menahan 38 ton, sedangkan satu buah ban itu bisa menahan 4 kali beban utama selama 3 detik. Nah, ban pesawat ini akan diganti selama 500 pendaratan, berarti 500 penerbangan. Kalau satu hari rata-rata terbangnya 3 kali, berarti selama 4 bulan ban itu sudah harus diganti. Nah, kita lihat Boeing 777. Itu bebannya sekitar 250 sampai 350. Ketika pesawat itu turun, itu bebannya itu bisa di atas 500 ton lebih. Tapi ban itu bisa bertahan dengan berat beban yang begitu. Nah, dalam pembuatan ban pesawat itu bukan hanya sekedar itu. Setelah itu selesai, seperti gambar ini ada berapa lapis ya. Dilihat di gambar ini ada lapisnya. Bawah ini ada bannya. Di dalamnya itu ada lapis kain-kain yang berlapis-lapis sampai 16. Dan juga ada besi-besi bajanya, ada nilon-nilonnya yang mengikat ban tersebut agar ban itu ketika mendapat hempasan itu tidak langsung pecah dan terburai. Dan ketebalannya juga berapa ketebalannya. Nah, kita lihat itu hal yang hebat dan luar biasa dan sangat kuat sekali. Makanya Bapak Ibu tidak pernah dengar yang namanya bahwa ban pesawat itu pecah. Seperti kita sering mendengar meledak, boom, ledakan dari ban mobil yang mungkin bebannya berlebihan, atau di dalam ban itu ada kontaminan dan tidak tahan pada tekanan, akhirnya meledak. Sering kita dengar seperti itu. Kadang kita di jalan atau di rumah sering mendapat ledakan yang begitu seperti bom. Tapi kita tidak pernah mendengar bahwa ban pesawat itu pecah. Mungkin pernah sekali-sekali Bapak Ibu mendengar, itu pun ada terjadi insiden tertentu. Jadi ban itu memang dibuat khusus untuk kecepatan tinggi, benturannya pun luar biasa, dan ban itu tahan dengan benturan dan kecepatan seperti itu. Itu kan luar biasa sekali. Nah, berapa sih harga sebuah ban itu? Wah, mahal sekali. Ban pesawat itu ada yang 5 juta, untuk yang kecil ada yang 20 juta. Kalau untuk Airbus, untuk A380 itu termasuk Airbus yang paling besar untuk pesawat komersial untuk penumpang, itu bisa memuat 900 orang. Bannya itu tentu besar sekali, berarti pesawatnya besar sekali. Satu buah bannya saja itu lebih kurang 70 juta. Bayangkan, Airbus A380 menggunakan 22 ban, kalikan dengan 70 juta. Jadi jangan kira bahwa pesawat itu biaya perawatan itu murah. Makanya waktu kita naik pesawat itu mahal karena biaya perawatannya juga sangat mahal. Dulu adalah suatu hal yang tak mungkin kita naik pesawat, tapi zaman sekarang itu ada promosi dan sebagainya, dan harga tiket pesawat itu murah, dan semua orang sudah bisa menikmati naik pesawat, dan itu sangat menghemat waktu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pesawat itu terbang, dan kita waktu dia turun, mungkin kita di dalam pesawat kita tidak pernah memperhatikan itu. Tapi kalau kita di luar, kita bisa memperhatikan, wah, bagaimana hebatnya ban yang dibuat oleh manusia itu untuk menahan beban yang begitu berat seperti pesawat. Nah, sekarang Bapak Ibu,
Saya juga nanti akan perlihatkan, dan ini perlihatkan di sini bagaimana pesawat itu turun yang disorot dari di atas roda. Nah, dan kita lihat itu cukup mengerikan. Dan ketika sampai di landasan itu keluar asap. Berarti bagaimana kekuatan benturan yang begitu dahsyat antara ban itu dengan landasan itu. Kalau itu bannya itu tidak kuat, maka akan terjadi ledakan. Jika ledakan terjadi, berarti insiden akan terjadi. Mari kita saksikan. Nah, sahabat karya semuanya, saya sudah membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya sebuah ban, dan juga di belakang saya itu tadi sudah ditayangkan bagaimana proses pembuatan ban. Ternyata pembuatan sebuah ban itu bukan hanya sekedar membuat, tetapi itu harus melalui quality control yang sangat ketat, yaitu pengujian terhadap beban yang beratnya hampir setara dengan pesawat, dan juga elastisitas dari ban tersebut dan kecepatannya, semua itu sesuai dengan SOP dari ban pesawat ini, dan ini harus diuji agar jangan terjadi suatu insiden ketika ban ini dipergunakan. Makanya setiap perusahaan pembuat ban ini itu juga sangat hati-hati, semuanya itu dengan quality control yang sangat ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya juga pernah bertanya kepada seorang yang dimana dia bekerja di perusahaan Michelin, dan dia selalu mengatakan bahwa untuk membuat satu ban pesawat itu tidaklah gampang, karena itu betul-betul quality controlnya itu betul-betul sangat ketat, ya, agar ban itu tidak akan terjadi masalah setelah dipergunakan. Jadi ban pesawat ini tidak dirancang untuk berbelok-belok seperti ban kendaraan sepeda motor dan mobil bisa membelok secepat mungkin. Makanya polanya adalah di tengahnya hanya 4 garis, itu adalah untuk membuang air ketika akan take off atau landing di tempat yang basah. Ban pesawat itu dirancang hanya untuk jalan lurus. Pada saat di landasan pacu ini dengan kecepatan tinggi langsung naik ke atas. Jadi perlu Bapak Ibu dan sahabat ketahui, ketika pesawat itu akan turun dengan kecepatan 250 km per jam. Bayangkanlah, begitu cepatnya, bersama dengan kecepatan mobil 2 kali kecepatan full dari mobil pribadi kita ketika kita bawa jarak jauh, mungkin di atas 120, ya 130, 2 kali kecepatan itu. Jadi pada saat dia turun itu, benturannya itu dengan kecepatan yang demikian, ban itu harus siap untuk mendapat benturan dan kecepatan yang demikian. Itulah ban pesawat dirancang seperti itu, yaitu bisa tahan benturan dalam kecepatan tinggi. Demikian sahabat karya semuanya yang saya bahas mengenai ban sepeda motor, mobil, dan pesawat, dan perbedaan-perbedaannya. Dan di belakang tadi dalam video ini mungkin Bapak Ibu dan sahabat karya sudah melihat bagaimana proses setahap demi setahap sampai ban itu jadi. Memang rumitnya untuk proses ban tersebut. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu dan sahabat karya semuanya selalu sehat,
sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.